06098. Saya Yesir Sana, NIM 1901061113. Saya Rizky Ananda, NIM 190106090. Saya Nurhayati, NIM 190106115. Saya Santi Andriani, NIM 1901061123. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami mengambil skripsi kuantitatif yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle atau Teka-teki silang terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial murid kelas 5 SDN Bonto Mairo 2 Kabupaten Goa. Latar belakang masalah yang biasanya ada pada skripsi kuantitatif dijelaskan dengan menyertakan data berupa angka, seperti latar belakang masalah yang telah kami resum, yang berisi berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di kelas 5 SDN Bonto Mairo 2 pada tanggal 15 Februari 2018 didapatkan hasil bahwa hasil pembelajaran ilmu pengetahuan sosial masih rendah. Masih banyak murid yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 70. Dari 25 orang murid kelas 5A, sebanyak 9 orang murid belum mencapai nilai KKM atau hanya 36% dan seterusnya. Adapun rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirincikan oleh peneliti. Dan selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dibuat agar peneliti mengetahui arah dan tujuan dari penelitiannya tersebut. Manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis sama manfaat praktis. Manfaat praktis ada manfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti. Sekian. Kajian teori atau kajian pustaka adalah segala sesuatu informasi tertulis dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti, digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir, sekaligus sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. B. Hasil belajar. Hasil belajar adalah tolak ukur untuk mengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. Hasil belajar diperoleh dari kegiatan belajar yang di dalamnya terdapat interaksi antar murid dan antara murid dengan guru secara sadar, sehingga terbentuklah suatu pengalaman belajar. Hasil belajar IPS. Purwanto berpendapat bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian, sehubungan dengan pengertian hasil belajar dan pembelajaran IPS yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS merupakan hasil optimal murid, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang diperoleh murid setelah mempelajari IPS dengan jalan berbagai informasi yang dibutuhkan, baik berupa perubahan tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan, sehingga murid tersebut mencapai hasil maksimal belajarnya, sekaligus memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah sosial dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, deskripsi teori, yaitu pengertian ilmu pengetahuan sosial. IPS merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran seperti geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, yang dimana bahasan dari IPS adalah manusia dan lingkungan di sekitarnya, sehingga dapat membekali murid dalam menghadapi kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran IPS menurut Capi Namesik dalam Susanto, bahwa tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan dalam 6 komponen, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan untuk mencari dan mengolah informasi. Yang ketiga, mengembangkan nilai sikap dan demokrasi dalam kehidupan sosial. Yang keempat, ditunjukkan pada kebinekaan. Yang keempat, ditunjukkan pada pembekalan pengetahuan, pengembangan berpikir, dan kemampuan berpikir kritis, melatih kebebasan, keterampilan, dan kebiasaan. Yang kelima, ditunjukkan kepada peserta didik untuk memahami hal yang bersifat konkret, realistis dan dalam kehidupan sosial.
Kerangka pikir dalam proses belajar mengajar, pengajaran IPS merupakan keterampilan dalam menyelesaikan pemecahan pertanyaan-pertanyaan. Salah satu cara agar murid aktif dalam mengikuti pelajaran adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi. Salah satunya dengan menggunakan strategi pembelajaran crossword puzzle atau teka-teki silang. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rancangan penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Yang kedua, desain penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan desain penelitian through experimental design dalam bentuk post-test only control design. Penelitian ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Berpedoman pada pendapat Sugiono tentang pengertian variabel, maka ditetapkan variabel bebasnya dengan simbol X adalah strategi pembelajaran crossword puzzle, dan variabel terikatnya dengan simbol Y adalah hasil belajar IPS. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah murid kelas 5 SDN Bonto Maero 2 Kabupaten Goa dengan jumlah 50 orang yang tersebar dalam 2 kelas. Selanjutnya adalah sampel. Sampel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu murid kelas 5A sebagai kelompok eksperimen, dan murid kelas 5B sebanyak 25 orang sebagai kelompok kontrol. Instrumen atau alat penilaian yang dilakukan dalam proses penilaian, yaitu teknik tes yang diberikan kepada murid secara individual setiap selesai penyajian pelajaran, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik tes. Teknik tes dipilih untuk mengukur hasil belajar kognitif murid dalam penelitian ini yang akan dilakukan. Tes ini merupakan instrumen utama sebagai alat pengumpulan data penelitian suatu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya adalah dokumentasi. Menurut Sugiono, mengemukakan dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adalah teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versus 25. Selanjutnya adalah teknik analisis inferensial. Teknik analisis inferensial digunakan dan ditujukan untuk menguji hipotesis penelitian yang ditetapkan. Dalam pengujian statistik, hipotesis ini dinyatakan sebagai berikut. H0 yaitu T hitung lebih kecil dari T tabel lawan H1 yaitu T hitung lebih besar dari T tabel. Dalam skripsi kualitatif yang berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar pada Pembelajaran Tematik Siswa Masa Pandemi COVID-19 Kelas 5 SD 44 Rantau Rasau. Latar belakang yang ada pada skripsi kualitatif biasanya masalah yang akan diteliti dijelaskan secara deskriptif. Contoh seperti skripsi kualitatif yang telah kami resum. Upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan aktivitas siswa ketika proses pembelajaran berlangsung tentunya terdiri dari beragam usaha ataupun kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi para siswanya. Proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adapun rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirincikan oleh peneliti. Dan selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dibuat agar peneliti mengetahui arah dan tujuan dari penelitiannya tersebut. Manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis sama manfaat praktis. Manfaat praktis
ada bagi manfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti. Sekian. A. Kajian teoritik. 1. Guru. Secara umum guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. 2. Upaya meningkatkan. Pengertian upaya. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. 2. Aktivitas belajar. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. B. Tahap-tahap pembelajaran tematik. 1. Menentukan tema. 2. Mengintegrasikan tema dengan kurikulum. 3. Mendesain rencana pembelajaran tahap. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik antara lain: 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah digunakan untuk memadukan bidang studi. 2. Tema harus bermakna. 3. Tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat siswa. D. Manfaat pembelajaran tematik. Dengan menerapkan pembelajaran tematik, peserta didik dan guru mendapatkan banyak manfaat. Di antara manfaat tersebut adalah: 1. Pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap realitas sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualitasnya. Materi bagian E. Karakteristik pembelajaran tematik. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik, yaitu yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan pelajaran tidak begitu jelas. Bagian F. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Kelebihannya yaitu yang pertama, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu pembelajaran terpadu menurut kemampuan belajar peserta didik yang relatif, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Yang G. Pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaringan sosial. Adapun bagian metode penelitian pada skripsi kualitatif, yang pertama yaitu kita bahas pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Bagian kedua yaitu setting dan subjek penelitian. Adapun penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 44-X Rantau Rasau dengan siswa di sekolah tersebut sebagai subjek penelitiannya. Bagian ketiga yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, hasil wawancara dengan guru, dan juga hasil wawancara dengan siswa atau murid. Sementara itu sumber data berupa manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Ada juga sumber data dari pelaksana proses pembelajaran tematik, dan sumber data berupa dokumen, berupa foto kegiatan atau arsip dokumentasi dari sekolah. Pada bagian keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi yang didapat dari Sekolah Dasar Negeri 44-X Rantau Rasau. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik yang digunakan peneliti yaitu reduksi data yang diperoleh dari catatan lapangan dan wawancara. Selanjutnya penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, yang terakhir ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan temuan merupakan konsep penting
yang diperbarui dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan yaitu reliabilitas menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Adapun pemeriksaan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan yaitu untuk menemukan ciri-ciri serta unsur-unsur yang relevan terkait dengan apa yang diteliti. Kemudian ada triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai perbandingan data yang digunakan.